guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Meja akan kembali bawain alur cerita film mantap-mantap yang berjudul The Late Bloomer. Film yang dirilis tahun 2016 ini menceritakan tentang seorang pria berusia 30 tahun yang belum pernah merasakan masa pubertas sama sekali dalam hidupnya dikarenakan penyakit tumor otak yang dideritanya. Setelah operasi pengangkatan tumor berhasil, selain mendapatkan tubuh yang sehat, pria ini juga mendapatkan bonus pubertas ekstrim yang membuat hasrat bercocok tanamnya menjadi sangat tinggi. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang cewek cantik yang sedang mengunjungi dokter spesialis enak-enak bernama Peter. Dalam sesi konsultasinya, Peter menyarankan pasiennya membaca buku yang telah dia tulis agar si pasien bisa mengontrol hasrat nafsunya. Menurut Peter, bukunya ini telah berhasil menyembuhkan banyak orang yang memiliki nafsu bercocok tanam yang berlebihan. Amazing, productive, confident. Sehari-hari selain melayani konsultasi pasien, Peter juga sedang dalam proses penulisan buku kedua yang membahas tentang pentingnya bercocok tanam Asi Lole Manja bagi kehidupan seorang pria. Next book. Can you truly be an adult? Saat hendak pulang ke apartemennya, Peter bertemu dengan tetangganya Josh, si bocil puber yang selalu meminta saran percintaan kepada Peter. There you go, buddy. Catch you later. Sesampainya di apartemen, Peter rupanya telah ditunggu oleh kedua sahabatnya yang bernama Luke dan Rich. Kedua sahabat Peter ini bisa dibilang agak-agak sedikit sengklek guys. Luke merupakan salah satu predator yang selalu mencari mangsa di aplikasi kencan lebah. Sedangkan Rich sendiri sudah mempunyai istri tapi masih suka natskal jajan di luar. Peter yang lelah mendengarkan keabsurdan sahabat-sahabatnya itu lebih memilih untuk pergi ke apartemen Michelle. Good luck with that. Oh yeah, definitely go for that. Right? Michelle merupakan tetangga Peter yang bercita-cita ingin menjadi chef. Hari itu, Michelle mengundang beberapa teman-temannya untuk mencicipi masakan buatannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Peter merasa sangat nyaman dan akrab dengan Michelle. Sayangnya, Michelle sudah mempunyai seorang pacar workaholic bernama Charlie yang selalu sibuk dengan handphonenya. Swear, okay? I promise, 2 seconds. Connolly. Keesokan harinya, Peter mengunjungi rumah orang tuanya. Begitu datang, Peter langsung disambut hangat oleh ibunya. Walaupun secara karir bisa dibilang Peter ini sudah lumayan sukses, tetapi orang tuanya merasa khawatir karena Peter tidak pernah membawa cewek ke rumah atau sekedar terlihat dekat dengan seorang wanita. Nampaknya, ayah Peter ini mulai meragukan jati diri anaknya satu-satunya ini. Ayah Peter merasa heran bagaimana si Peter menjadi dokter spesialis enak-enak, tetapi dia sendiri belum pernah merasakan Asi Lole Manja sama sekali. I gotta go. Good to see you, Dad. See you, Bill. Setelah dari rumah orang tuanya, Peter pun kembali ke klinik untuk bekerja. Atasannya yang bernama Caroline memberitahu Peter bahwa dia diundang menjadi narasumber di salah satu stasiun radio terkenal di kotanya. Mendengar hal itu, Peter tentu saja sangat senang dan bersemangat. Oh my God. Wow. This is so amazing for me. Sesampainya di rumah, Peter melihat Charlie yang baru saja bertengkar dengan Michelle. Peter pun mencoba untuk menenangkan Michelle dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Michelle mengatakan bahwa hubungannya dengan Charlie telah berakhir karena Charlie terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah punya waktu untuk Michelle. Sebagai sahabat yang baik, Peter pun berusaha untuk menghibur Michelle. Let's sit. Setelah Michelle tenang, tiba-tiba Michelle terbawa suasana dan tidak sengaja mencium Peter. Peter yang baru saja mendapatkan first kiss-nya ini tentu saja mendadak salting dan langsung kabur pergi meninggalkan Michelle. Keesokan paginya, Rich dan Luke mengajak Peter untuk bermain basket, tetapi Peter menolaknya karena dirinya masih ngantuk dan ingin beristirahat saja. Tak lama kemudian, terdengar suara bel yang ternyata Michelle datang berkunjung. Maksud kedatangan Michelle adalah untuk berterima kasih kepada Peter sekaligus meminta maaf atas kejadian kemarin. Setelah itu, Peter akhirnya memutuskan untuk bermain basket bersama dengan teman-temannya. Namun, tiba-tiba di tengah-tengah permainan terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan Peter harus dibawa ke rumah sakit.
Dokter pun akhirnya melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk berjaga-jaga. Mengejutkannya, dokter menemukan sebuah tumor otak jinak yang sudah bertahun-tahun hidup di dalam tubuh Peter. Tumor otak tersebutlah yang menyebabkan Peter belum pernah mengalami pubertas dalam hidupnya dan membuat Peter tidak memiliki gairah untuk enak-enak seperti orang normal pada umumnya. Peter akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Peter selalu merasa dirinya aneh dan semacam alomani yang tidak tertarik dengan wanita. Peter pun meminta kepada dokter untuk segera mengeluarkan tumornya tersebut agar dia bisa merasakan rasanya gairah bercocok tanam hasil lele manja. Tumor out of my brain through my nose. Can we go now? Singkat cerita, operasi Peter berjalan dengan lancar. Dokter sudah memperbolehkan Peter pulang, namun dokter menyarankan agar Peter beristirahat selama beberapa minggu. And good luck with that. Beberapa hari berlalu, Peter masih belum merasakan adanya perubahan. Luke dan Rich pun akhirnya mempunyai ide untuk menyewakan ciwi penghibur untuk membantu Peter. Tetapi nampaknya usaha tersebut tetaplah gagal dan Peter masih belum merasakan adanya dorongan gairah enak-enak sama sekali. Just go. We did pay for. Keesokan paginya, saat Peter hendak sarapan dengan orang tuanya, hal yang dia tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Untuk yang pertama kalinya dalam hidup, si adik Peter dalam tanda kutip akhirnya terbangun dari tidur lelapnya yang panjang. Peter pun buru-buru kabur pulang ke rumah untuk melampiaskan hasratnya yang telah lama tertunda. Dan semenjak saat itu, Peter selalu berase-lole manja dimanapun dan kapanpun. Bahkan saat bekerja, Peter juga tidak bisa mengalihkan pikirannya dari percocok tanaman duniawi. Dan tidak hanya hasrat enak-enak yang meningkat, muka Peter tiba-tiba muncul jerawat diakibatkan perubahan hormon yang dia alami. I think I'll have to. Peter pun akhirnya kembali mengunjungi dokter untuk meminta solusi bagaimana dia bisa mengontrol nafsunya. Namun dokter mengatakan bahwa yang bisa Peter lakukan hanyalah sabar dan menikmatinya. Sebab masa pubertas Peter telah tertunda selama 15 tahun sehingga wajar jika sekarang semua nafsu dan hormon yang ada di dalam tubuhnya menggebu-gebu dan membuat Peter tidak nyaman. A pill that cured puberty, I could buy France. Setelah pulang dari dokter, Michelle datang menemui Peter untuk berpamitan karena Michelle akan mengikuti lomba masak. Michelle juga belakangan ini merasa Peter sedikit aneh dan menghindar darinya. Namun Peter hanya menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya setelah Michelle pulang nanti. Be ready by then. To talk about. Keesokan harinya, Michelle menelpon Peter untuk menceritakan tentang hari pertama lombanya. Michelle juga menceritakan tentang Bobby, seorang chef sekaligus juri yang sangat Michelle kagumi. Mendengar Michelle yang begitu antusias menceritakan tentang Bobby membuat Peter merasa cemburu. Alright, bye. Sorry, dude. Keesokan harinya, Peter datang ke stasiun radio untuk menjadi narasumber. Perubahan yang sedang Peter alami membuat Peter mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dari buku yang dia tulis. Ditambah dengan perubahan suara yang sedang dialami Peter membuat interviewnya menjadi sedikit terganggu. Sorry about that. Should have some water. Hari demi hari berlalu, perubahan mood dan emosi Peter semakin hari semakin seperti roller coaster. Peter cenderung menjadi temperamen dan suka marah-marah seperti bocil tantrum. Sekalipun saat sedang berbicara dengan orang tuanya sendiri, Peter tidak mampu menahan emosinya yang meledak-ledak. Don't talk to your mother like that. You don't. Bahkan saat Michelle menceritakan bahwa dirinya masuk ke babak final, Peter hanya memberikan respon yang acuh dan kasar kepadanya. Semakin hari, Peter merasa bahwa dia mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Kehidupan Peter telah berubah drastis mulai dari sikap, perkataan, perbuatan semuanya berbanding terbalik dari kehidupan Peter yang dulu. Peter yang dulu merupakan pria baik-baik nan polos. Sekarang, Peter bahkan sudah berani bermain aplikasi kencan lebah untuk menyalurkan nafsu bercocok tanamnya. Sepulangnya push rank dengan ciwi-ciwi aplikasi lebah, Peter bertemu dengan Charlie yang sedang menunggu di depan apartemen Michelle. Peter pun mengatakan bahwa saat ini Michelle sedang berada di luar kota. Charlie akhirnya meninggalkan sebuah karangan bunga di depan apartemen Michelle. And I dropped off these flowers. Yeah, I'll do that for you.
Keesokan harinya, Michelle yang baru pulang mengira bahwa Peter lah yang memberikan buket bunga tersebut. Peter hanya menyambut Michelle tanpa memberitahukan bahwa sebenarnya bunga tersebut berasal dari Charlie. Peter kemudian mengajak Michelle makan malam di luar untuk menceritakan tentang perubahan yang sedang dia alami beberapa waktu belakangan ini. Tell me about Santa Barbara. Over dinner? Peter merasa sangat bersemangat karena akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Michelle. Saat Peter sedang bersiap-siap, Rich tiba-tiba menelpon Peter untuk memintanya datang ke rumah dan menjaga anak Rich. Namun Peter menolak karena malam ini merupakan kencan pertama dalam hidupnya dan Peter tentu saja tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. You know what, Rich? I want to do something for myself for once! Singkat cerita, Michelle dan Peter pun akhirnya makan malam di sebuah restoran. Semua berjalan dengan baik dan lancar sampai akhirnya Peter mulai kesal saat Michelle terus-menerus menceritakan tentang Bobby. Michelle pun terkejut dengan perubahan sikap Peter yang tiba-tiba menjadi kasar dan emosian. Peter beralasan bahwa dia gugup sebab ini adalah kencan pertama dalam hidupnya. Kemudian saat Peter akan menceritakan tentang operasi dan pubertas yang sedang dia alami, tiba-tiba Rich dan istrinya datang melabrak Peter. Mereka pun berujung bertengkar dan Michelle yang tidak ingin ambil pusing pun memilih untuk pergi dari sana. Peter pun mengejar Michelle dan berusaha untuk menjelaskan alasan perubahan yang Peter alami ini. Tetapi Michelle yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk pergi tanpa mau mendengarkan alasan Peter. Ditambah Michelle juga mengetahui bahwa sebenarnya Charlie lah yang memberikan bunga itu kepadanya sehingga membuat Michelle semakin kesal kepada Peter. Stop. Just please stop. Keesokan harinya, Peter yang tidak bisa mengontrol nafsunya hampir saja melakukan push rank dengan pasien wanitanya. Untungnya, sebelum kejadian khilaf itu terjadi, Caroline mempergoki mereka berdua dan segera menceramai Peter. Caroline tidak menyangka bahwa Peter akan melakukan hal nekat yang bisa membuat kliniknya terkena masalah. Peter pun akhirnya meminta maaf dan beralasan bahwa akhir-akhir ini dia sedang ada banyak masalah. Malam harinya, Peter pun curhat kepada ayahnya. Peter merasa sangat lelah dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hidup Peter juga menjadi berantakan akibat pubertas yang dia alami ini. Ayah Peter mengerti perasaan Peter dan mencoba menyemangatinya bahwa Peter bisa melewati semua ini. Is discovering the difference between acting like a man. Keesokan harinya tiba di mana Peter harus menjadi narasumber di salah satu acara bernama Net Talk. Untungnya setelah curhat dengan ayahnya semalam, Peter lebih bisa mengendalikan emosinya dan bersikap profesional dalam menjalani pekerjaannya. Walaupun pandangan Peter tentang bercocok tanam yang sekarang berbanding terbalik dengan apa yang dia tulis di bukunya, tetapi nampaknya orang-orang tetap mengapresiasi pendapat Peter. Beberapa hari kemudian, Peter datang ke acara ulang tahun anak Rich. Di sana, Peter sekaligus meminta maaf kepada Rich dan istrinya. Walaupun awalnya terasa canggung, namun tidak butuh waktu lama bagi Rich dan Peter untuk bisa akrab lagi dan saling memaafkan. Istri Rich kemudian menceritakan tentang Michelle yang berhasil diterima kerja di sebuah restoran bintang 5. Menurut informasi dari istri Rich, Michelle juga telah balikan dengan Charlie. Rich dan Luke pun kemudian menyarankan agar Peter menemui Michelle dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Here, but I think Keesokan harinya, Peter pun menuruti perkataan sahabatnya itu dan menemui Michelle di tempat kerjanya. Sayangnya, Peter datang terlambat dan di sana sudah ada Charlie yang datang untuk menyemangati Michelle di hari pertama kerjanya. Michelle yang melihat kedatangan Peter langsung mengusir Peter dari sana. Lagi pula, Michelle juga sudah balikan dengan sang mantan sehingga Michelle merasa bahwa dia tidak butuh penjelasan apa-apa lagi dari Peter. Saat Peter akan menyerah dan meninggalkan restoran, kedua sahabatnya datang untuk menyemangati Peter. Peter pun akhirnya menceritakan di depan semua orang tentang fenomena aneh yang dia alami di mana dia tidak mengalami pubertas sama sekali akibat penyakit tumor otak yang dideritanya. Peter juga menceritakan tentang bagaimana beratnya dirinya harus menjalani hari-hari setelah operasi dan bagaimana hidupnya yang hancur akibat pubertas yang baru dia alami di usia ke-30 tahun ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Peter, Michelle akhirnya baru mengerti alasan dibalik perubahan drastis sikap Peter. Michelle pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Charlie dan memilih untuk bersama dengan Peter. I'll go. Yeah, I'm gonna get the fuck out of here.
Di akhir film, Peter pun berhasil menerbitkan buku keduanya. Peter telah menjadi seorang penulis sukses dan berhasil membangun keluarga kecilnya bersama dengan Michelle. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya lumayan lucu dan menghibur ya buat ditonton. Film ini juga mengajarkan pentingnya untuk menghargai diri kita sendiri di tengah perbedaan atau keterlambatan yang kita alami. Support dari keluarga dan teman-teman terdekat juga sangat berpengaruh saat menghadapi masalah dan tekanan hidup. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh banget ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.